Halo teman-teman, selamat datang kembali di Ngeng Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang hal-hal apa aja yang harus diperhatikan, yang harus dicek sebelum manasin mesin kendaraan kita, baik mobil dan motor, dan bagaimana cara manasin mesin kendaraan kita dengan benar, teman-teman. Nah, kita tahu bahwasannya ketika pagi hari atau ketika saat mesin kendaraan kita dingin, lalu kita memanaskannya, itu kita mempersiapkan mesin kita, kendaraan kita untuk melakukan perjalanan, untuk melakukan pekerjaan hari ini. Nah, tentunya kita harus memperhatikan faktor-faktor safety-nya, faktor-faktor keamanannya agar kita tidak mengalami trouble di jalan. Kita aman, perjalanan kita lancar, dan tentunya kita selamat sampai rumah dan tujuan kita. Gitu teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita cek bersama-sama apa yang harus dicek. Nah, baik teman-teman, apa aja sih hal-hal yang harus kita cek, kita perhatikan sebelum memanaskan mobil guna mempersiapkan mobil dan mesin kita? Nah, yaitu yang pertama adalah kadar oli. Nah, kadar oli itu sangat penting teman-teman. Jika mobil itu kekurangan oli atau sampai kehabisan oli, maka mobil itu mesin itu akan ngejim teman-teman. Ngejim berhenti, dan tentunya komponen-komponen dalamnya pun ikut rusak. Ya karena komponen itu tetap bergerak, tetap berputar, tetap bergesekan, tapi tidak ada ininya teman-teman, pelumasnya, pelicinnya. Jadi mereka akan panas dan ya rusak tentunya teman-teman. Nah, bagaimana mengecek filter oli? Nah, mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu, namun tidak sedikit yang belum tahu. Nah, jadi untuk mengecek kadar oli, kita bisa tarik tuas ini. Tidak semua mobil ya teman-teman ya, itu begini tuasnya, tapi nanti teman-teman perhatikan lah, pasti ada tuas seperti ini. Jadi kita tarik. Nah, lalu di sini ada tuh teman-teman. Di sini ada 2 titik, kalau teman-teman perhatikan tuh, ada 2 titik ya. Ada 2 titik. Nah, oli yang pas itu, kadar oli yang pas itu ketika kadar oli berada pada ketinggian di titik yang nomor 2 yang dari bawah, dari sini teman-teman, dari bawah sini. Jadi ini 1, 2. Nah, ini teman-teman ya, itu kadar oli yang pas. Itu pas dengan titik yang kedua itu. Ini dari bawah. Ini 1, ini yang kedua nih. Ini titik kedua nih ya. 1, 2. Nah, di sini di titik ini atau lebih sedikit nggak apa teman-teman, gitu. Ini bagus ya teman-teman ya. Itulah pengecekan dari oli teman-teman. Jadi jangan sampai kadar oli itu kurang, karena kalau kurang pasti mesinnya bakal jelek nanti. Lalu yang kedua adalah pengecekan air radiator teman-teman. Biasanya radiator itu ada di dekat radiator ini. Ini dia, ini Innova Ribbon 2016. Ini kita bisa lihat dari tingkatnya teman-teman tuh, ya kan? Dari tingkatnya, ini full, itu low, paling bawah ini full, ini low. Nah, air radiator jangan sampai kekurangan juga teman-teman, karena air radiator itu atau cairan radiator itu berfungsi untuk sebagai pendingin mesin, pendingin yang dilakukan radiator. Jadi menggunakan cairan itu teman-teman. Nah, pendinginan itu kalau nggak ada cairan itu ya sama aja gitu teman-teman ya. Jadi nggak ada fungsinya gitu teman-teman. Nah, jadi tinggi dari air radiator yang pas itu adalah di titik full ini atau setara dengan garis full ini gitu teman. Nah, ini kan radiatornya sudah mulai kurang. Nah, kebetulan pada hari ini saya akan melakukan penggantian oli mobil ini. Jadi juga sekalian nambah inilah teman-teman, nambah ini nanti, gitu ya teman-teman. Nah,
Lalu yang kita perhatikan selanjutnya adalah ini, air wiper. Air wiper. Nah, air wiper itu untuk apa? Itu teman-teman yang untuk nyemprot kaca. Ketika teman-teman kotor kacanya itu nanti disemprot serut gitu. Nah itu, ini dari sini teman-teman. Nah, setiap mobil itu nggak sama teman-teman ya, letaknya nggak sama. Nanti teman-teman bisa lihat aja deh yang begini lambangnya, yang ada kayak kaca gitu, lalu ada ininya, ada ya gitu nih teman-teman ya. Oke, itu jangan sampai habis. Nah ini kan agak habis nih, tuh agak habis ya, kita tambahin. Nah itu teman-teman ya. Nah tutup habis itu dengan rapat. Nah lalu ada sedikit informasi teman-teman. Untuk air radiator itu kita menggunakan coolant, air khusus radiator, emang cairan khusus radiator itu bagus. Kalau ingin menggunakan air biasa, air keran biasa, itu boleh-boleh juga, boleh-boleh aja. Tapi jangan laju. Misal pertama kita pakai coolant, terus misal karena kita kehabisan coolant dan harus menambah sendiri, itu kita menggunakan air radiator. Lalu kemudian besoknya air radiator itu kita ganti coolant lagi. Itu nggak boleh teman-teman, karena air akan menyebabkan korosi. Nanti lama-lama ininya, tabungnya ini terkikis lalu bocor teman-teman gitu. Terus untuk air ini, air wiper ini itu disarankan untuk menggunakan air biasa saja teman, tanpa ada campuran sabun atau pembersih lainnya teman-teman ya. Karena kalau air biasa begitu udah disemprotkan, sebelah-sebelahnya tidak meninggalkan jejak teman-teman, kayak bekas. Misalnya kalau pakai air sabun kita semprot, terus kita wiper, di kanan kiri akan ada sabun yang tertinggal, tidak jatuh. Lalu jika itu kena panas, maka akan menjadi bercak yang nggak menarik di mobil kita, kayak jamur gitulah teman-teman. Nah gitu teman-teman ya. Nah itulah teman-teman 3 hal yang perlu kita cek di mesin. Lalu ada satu lagi yang perlu kita cek, yaitu ban. Oh ya teman-teman, sebelum kita ngecek ban, itu ada sedikit informasi tentang bagaimana menutup kap mobil yang baik teman-teman. Jadi menutup kap mobil itu bukan ditaruh dulu langsung terus ditekan gitu teman-teman. Itu kurang baik, karena kurang bisa menyebabkan kurang rapat. Nah tapi menutup kap mobil yang baik adalah seperti ini. Kita copot teman-teman. Kita copot kapnya, sisakan beberapa senti, lalu kita lepas gitu teman-teman. Itu yang pas, jadi dia rapat, jelas rapat. Nah baik teman-teman, jadi apa ya yang harus kita cek dari ban itu sebelum memulai hari? Jadi yang perlu kita cek adalah tipis atau belumnya ban ini. Tipis atau belumnya ban ini itu terlihat dari jalurnya ini teman-teman ya. Terlihat dari jalurnya ini, kalau udah mulai rata jalurnya ini, itu udah saatnya ganti teman-teman. Atau juga kita melihat dari tahun pembuatan ban ini. Jadi nanti ada di sini. Ada di ban itu, ada tahun-tahunnya 2019 atau berapa. Itu untuk, atau bisa tanya langsung sama penjualnya. Itu untuk mobil yang jarang dipakai bisa 4 sampai 5 tahun umurnya teman-teman. Tapi yang mobil yang sering dipakai yaitu mengikuti alur ini tipis, atau ya 3 tahun lah teman-teman. Contoh mobil-mobil yang sering dipakai itu ya kayak mobil muatan itu L300 ku itu
gitu teman-teman. Nah, terus bisa juga teman-teman cek bagian kolong. Bagian kolong-kolong sini itu apakah ada yang ngerembes atau enggak, rembesan oli atau rembesan apa, biar bisa dicek gitu teman-teman ya. Nah, ini maaf, ini pindah ke bannya expander karena bannya ribbon tadi sempit teman-teman, karena bersampingan dengan expander ini gitu teman-teman. Nah oke, Innova tadi itu sudah. Nah mari kita lakukan pengecekan ke semua mobil ini sebelum dilakukan pemanasan. Oke, mari kita cek. Jadi untuk Grand Max ini tadi udah aku cek olinya teman-teman yang karena di dalam. L300 itu juga udah dicek olinya karena di dalam, jadi dia agak sulit. Nah gitu teman-teman, jadi ini semuanya udah oke, ban-ban juga udah aku cek. Nah jadi sekian video saya hari ini. Itulah tadi yang saya bagikan. Semoga dapat berguna bagi teman-teman. Dan jangan lupa selalu mengecek kesehatan mobil kita agar kita tidak terkena trouble di jalan-jalan. Jika kalian senang dengan video ini, silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian, supaya apa yang kalian tahu, teman-teman kalian juga bisa tahu. Nah, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Oke teman-teman, lalu di ujung kata saya ucapkan terima kasih dan bye-bye.